Mengapa Kadrun malah menuduh para sahabat Tengku Zul yang menyebabkan kematiannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka meramaikan media sosial atas wafatnya tokoh nasional yang semasa hidupnya penuh dengan sensasional. Tokoh yang tua tapi cukup milenial. Dia suka bernyanyi dan bergitar. Jujur harus saya akui, suara almarhum sangat merdu saat mengcover lagu Angela milik Josh Feliciano yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan alunan gitarnya yang mendayu. Ya, setelah diberitakan telah berpulang ke rahmatullah, Ustadz Tengku Zulkarnain karena dirinya tersentuh tentara Allah yang selama ini tentara Allah diyakini sebagai pelindung umat Islam. Yang karena keyakinannya itulah almarhum sempat menyatakan bahwa dirinya tak takut pada corona dan melontarkan komentar soal tidak ada ruang ICU yang digunakan untuk merawat pasien corona dan semua itu dipandang oleh almarhum hanya menghabiskan uang negara. Seperti pepatah orang tua mengatakan, gajah meninggalkan gading, harimau meninggalkan belang, manusia meninggalkan perkataan, seperti itu pula Tengku Zulkarnain. Sejak media memberitakan kematiannya karena positif COVID, kita semua terhenyak. Dan ketika mulut mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seketika itu pula kita mengingat setiap kata dan kalimat yang pernah diucapkan oleh almarhum. Yang salah satunya dan cukup kontroversial adalah harapan-harapannya atas kematian Presiden Indonesia. Tengku Zulkarnain benar-benar telah menorehkan banyak catatan bagi pengikutnya dan kita semua, bahwa apapun caranya, kapanpun waktunya, dimanapun tempat, kematian adalah putusan Sang Maha Khalik semata. Bagi manusia yang meyakini bahwa setiap hidup akan diakhiri dengan kematian, meyakini adanya kehidupan setelah kematian, meyakini adanya malaikat rakib yang mencatat seluruh kebaikan dan malaikat atid yang mencatat seluruh keburukan, meyakini adanya surga dan neraka, sedianya mengisi hidup dengan hal-hal yang baik saja. Terlebih kita juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menurunkan nama agama dan keyakinan yang dibeluk oleh almarhum, yaitu Islam, yang mana jika diartikan adalah damai. Saya meyakini bahwa kematian Tengku Zulkarnain adalah benar-benar karena penyakit komorbid yang dideritanya dan takdir ilahi menetapkan almarhum harus menghadap padanya hari ini. Tengku Zulkarnain adalah seorang ustadz berdarah Melayu, Delhi dan Riau. Dia lahir di Sumatera Utara dan wafat di Riau yang merupakan tanah leluhurnya. Rasanya kejam sekali jika ada orang ataupun pihak yang memfitnah kematian Tengku Zulkarnain di tanah leluhurnya sebagai satu upaya kematian yang disengaja. Tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh pihak-pihak yang terlihat seperti mendukung almarhum tetap menyudutkan tanah leluhurnya. Seperti misalnya komentar yang dituliskan oleh nomor WA 0856459365XX di grup Hajar Togut. Orang ini menuliskan sengaja disuntik virus COVID oleh rumah sakit yang dibayar rezim. Tidakkah orang ini berpikir bahwa para sahabat almarhumlah yang memilih rumah sakit Tabrani Pekanbaru Riau untuk merawat almarhum? Tidakkah orang ini juga telah menempatkan para tenaga medis dan rumah sakit Tabrani sendiri dalam posisi yang sangat tidak nyaman karena dituduh telah menerima bayaran untuk menyuntikkan virus corona? Padahal jelas-jelas keberadaan Tengku Zulkarnain di Pekanbaru adalah untuk melakukan safari dakwah keliling Riau dalam rangka bulan Ramadan. Bulan puasa dimulai tanggal 13 April 2021. Tengku Zulkarnain terkonfirmasi positif COVID sejak 2 Mei. Dan sejak almarhum masuk rumah sakit Tabrani, para sahabat mantan wakil sekjen MUI itu selalu berada di rumah sakit menunggu almarhum. Yang lebih konyol lagi ada status yang ditulis akun media sosial intelektual jadul dibagikan dalam nomor WA masih di grup yang sama 0821352675XX. Hajar Togut malah menuduh sahabat-sahabat almarhum telah lengah dan kelengahan. Mereka menyebabkan kematian Tengku Zulkarnain. Komentar nomor WA itu menuliskan,
Meninggalnya Ustadz Tengku Zulkarnain akibat ulah intel binaan Jenderal Merah yang sengaja memberikan mutasi virus COVID dari India ke dalam minuman Ustadz Tengku. Setelah berhasil, akun @digembok disuruh merangkai cerita yang menjudulkan Ustadz Tengku. Opini seperti ini sama saja dengan menuduh para sahabat Tengku Zulkarnain yang selama safari Ramadan selalu mendampingi almarhum telah lengah menjaga hingga seseorang berhasil memasukkan mutasi virus COVID dari India ke dalam minuman almarhum. Namun sekali lagi komentar dan opini seperti di atas hanyalah sebatas dugaan tanpa bukti dan dasar. Keduanya sama-sama menuduh para sahabat Tengku Zulkarnain yang mendampinginya menjadi penyebab kematiannya karena dianggap lengah dan tak menjaga sang ustadz dengan baik. Saya tidak tahu apakah orang-orang yang beropini seperti itu sebenarnya pendukung atau pembenci Tengku Zulkarnain. Bagaimana mereka bisa menolak takdir ilahi dan malah sibuk mencari kambing hitam? Walaupun saya tidak mengenal Ustadz Tengku Zulkarnain, namun dari lubuk yang paling terdalam, saya sangat kaget mendengar kabar kematiannya dan berdoa bagi almarhum, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan tempat di sisinya dan diijabah semua doa-doanya, terutama doa almarhum yang cukup terkenal tentang adanya 72 bidadari di surga. Semoga. Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Erika Bener. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan. Terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.